Saat badai datang menerpa, janganlah. Beberapa waktu lalu, nama Rafael Struijk hampir selalu muncul ketika kita membicarakan lini depan timnas Indonesia. Dia cepat, dia agresif, dan dia sering menjadi pemain yang membuat pertahanan lawan bekerja keras. Namun sekarang muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan para penggemar sepak bola Indonesia. Kenapa nama Struijk tidak lagi terlihat dalam daftar pemain timnas? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia kalah saing? Apakah performanya menurun? Atau ada perubahan taktik yang membuat posisinya tergeser? Di video ini, kita akan mencoba membongkar semuanya. Karena kisah Struijk di timnas Indonesia sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar dipanggil atau tidak dipanggil. Kita semua pasti bisa. Jangan takut, terus melangkah. Awal karier Struijk di timnas. Ketika pertama kali memperkuat timnas Indonesia, Rafael Struijk langsung menarik perhatian banyak penggemar. Dia bukan tipe striker klasik. Dia lebih mirip penyerang modern yang cepat, mobile, dan aktif menekan lawan. Struijk bisa bermain di beberapa posisi: striker tengah, winger kiri, second striker. Kemampuan bergerak tanpa bola membuatnya sering membuka ruang bagi rekan setim. Karena itulah dalam beberapa pertandingan internasional, pelatih timnas sering mempercayakan posisi starter kepadanya. Bagi banyak fans saat itu, Struijk dianggap sebagai masa depan lini depan Garuda. Namun perjalanan sepak bola jarang berjalan sesuai harapan. Tak ada yang tak mungkin, asal hati terus yakin. Dengan tekad yang membara, kita semua bisa juara. Persaingan striker timnas semakin brutal. Salah satu faktor terbesar adalah persaingan pemain di lini depan yang semakin ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak striker baru muncul di timnas Indonesia. Beberapa nama bahkan langsung mencuri perhatian. Di antaranya Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Kedua pemain ini memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan Struijk. Mereka lebih sering bermain sebagai target man, striker kotak penalti, pemain yang menunggu peluang di depan gawang. Sementara Struijk lebih sering bergerak keluar dari kotak penalti. Dalam sistem tertentu, pelatih mungkin lebih memilih striker yang kuat duel udara, bisa menahan bola, dan menjadi target umpan silang. Jika strategi tim berubah ke arah itu, maka posisi Struijk bisa saja tergeser. Jangan ragu, jangan menyerah. Kita satu, kita bersama. Faktor performa klub. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah performa pemain di klub. Pelatih tim nasional hampir selalu memantau menit bermain pemain, kontribusi gol, konsistensi performa. Jika seorang pemain jarang tampil atau tidak mencetak gol secara rutin, peluang dipanggil ke tim nasional bisa berkurang. Ini adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di hampir semua tim nasional di dunia. Karena itu, banyak pemain yang harus bekerja ekstra keras di klub untuk mempertahankan tempatnya di tim nasional. Dan Struijk pun tidak terkecuali. Tak ada yang tak mungkin, asal hati terus yakin. Perubahan filosofi permainan timnas. Sepak bola timnas Indonesia juga terus berkembang. Setiap pelatih membawa filosofi berbeda. Ada pelatih yang menyukai striker kuat secara fisik, permainan direct, duel udara di kotak penalti. Ada juga pelatih yang lebih menyukai permainan cepat, pressing tinggi, pergerakan dinamis di lini depan. Struijk sebenarnya sangat cocok dengan sistem high pressing. Namun, jika tim membutuhkan striker yang fokus di dalam kotak penalti, pilihan bisa saja berubah. Inilah yang sering tidak terlihat oleh penonton. Terkadang seorang pemain tidak tampil bukan karena dia buruk, tetapi karena kebutuhan taktik berubah.
Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Usia Rafael Struijk masih sangat muda. Artinya, kariernya di timnas Indonesia belum tentu selesai. Banyak pemain besar dunia yang sempat tidak dipanggil, sempat kehilangan tempat, namun akhirnya kembali menjadi pemain penting. Dan mungkin saja, kisah Struijk juga akan berakhir seperti itu. Kalau kita melihat perjalanan karir Rafael Struijk bersama timnas Indonesia, sebenarnya dia sudah memberikan banyak usaha dan perjuangan di lapangan. Memang, dalam sepak bola, ada masa ketika seorang pemain berada di puncak performa. Dan ada juga masa ketika dia harus berjuang kembali untuk membuktikan dirinya. Sekarang, pertanyaannya ada pada kalian semua. Menurut kalian, apakah Rafael Struijk masih layak kembali memperkuat timnas Indonesia? Atau justru kalian merasa dia masih membutuhkan waktu untuk bangkit dan menemukan performa terbaiknya di klub? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian masih percaya dengan perjuangan Struijk, ayo kita kirimkan dukungan untuk Rafael Struijk supaya dia bisa bangkit dan kembali membela Garuda. Karena dalam sepak bola, dukungan dari para fans seringkali menjadi energi besar bagi seorang pemain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe CBI Cerita Bola Indonesia agar kita bisa terus membahas cerita menarik dari dunia sepak bola Indonesia.